Oke. Saya mulai saja dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pada makan ya? Pulang kerja? Sudah, Bu. Oke, semoga habis makan nih nggak ngantuk ya. Saya hari ini akan membahas masalah logika fazi lagi. Kita masuk ke jenis-jenisnya nanti, tapi sebelum itu saya ingat kemarin Mbak siapa ya, Mbak Dian apa ya, bertanya terkait ini yang operasi satu B, benar salah. Terkait operasi satu B. Aduh, susah banget. Jadi kemarin kan ditanyakan apakah semesta atau anggota himpunan dari, contoh ini kan ada anggota himpunan A dan B itu apakah jumlahnya harus sama. Jadi jawabannya iya, karena itu nanti akan dibandingkan keduanya, akan dioperasikan kedua himpunan itu. Jadi di sini ada berapa itu harus sama dengan di sini, begitu. Semoga menjawab ya Mbak Dian ya, saya lupa deh. Iya Bu, saya kemarin yang tanya. Oke, semoga menjawab. Ya, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ke materi yang hari ini. Oke, hari ini masih membahas logika fazi. Jadi ini pengembangan dari yang kemarin kan dasar, ini tuh lanjutannya. Kita bahas terlebih dahulu fazi itu bagaimana. Pertama ada penalaran monoton. Jadi penalaran monoton itu digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi if then pada fazi. Jadi aturan if then ini pada fazi merupakan pernyataan di mana beberapa kata dalam pernyataan tersebut ditentukan oleh fungsi keanggotaannya. Jadi ada namanya aturan produksi fazi. Apa itu aturan produksi fazi? Jadi itu adalah relasi antara dua proporsi fazi. Misalnya seperti ini, ada if proporsi fazi yang pertama atau antecedents premis, kemudian then proposisi fazi yang kedua, itu konsekuen atau kesimpulan. Ada juga yang menyebutkan bahwa antecedents ini adalah masukan atau input, kemudian si konsekuen ini adalah keluaran atau output, seperti itu. Jadi if kondisinya begini, then akan melakukan seperti ini. Ya ada betulnya juga kalau ini adalah inputnya, kemudian ini adalah outputnya, begitu. Kemudian di sini aturan if then pada logika fazi. Jadi proposisi fazi itu memiliki derajat kebenaran yang dinyatakan oleh suatu bilangan dalam bentuk interval 0 hingga 1. Minggu kemarin sudah kita bahas kenapa kok 0 sampai 1, ya karena tidak ada yang pasti dalam fazi, begitu. Kalau misalnya 1 ini kan benar, kalau yang 0 ini kan salah, seperti itu.
Kemudian di sini premis dari aturan fuzzy, sebelumnya premis itu pernyataan, dapat memiliki lebih dari satu bagian, misalnya premis 1, premis 2, 3, dan seterusnya. Jadi semua bagian premis itu dihitung secara simultan dan diselesaikan untuk sebuah nilai tunggal dengan menggunakan operator fuzzy dalam himpunan fuzzy. Menggunakan operator fuzzy yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Di sini, if premis 1, and premis 2, dan ada kesimpulan pertama dan ada kesimpulan kedua. Jadi bisa lebih dari satu. Kalau misalnya tadi ini kan contohnya satu saja. If kondisi yang pertama ini, then akan melakukan ini. Sedangkan di sini bisa lebih dari satu, seperti itu. Kalau kita pecah lagi, N ini adalah operator fuzzy, sama seperti yang minggu kemarin dibahas. Kemudian premis 1 dan premis 2 ini adalah variabel masukan. Nah, kemudian yang di sini itu adalah variabel keluaran. Begitu. Di sini saya beri contoh. Jadi ada contoh dibaca kalimatnya. If permintaan turun, N persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Kemudian, if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Jadi ini ada kondisi jika permintaan itu turun dan persediaannya banyak, berarti produksi barangnya berkurang. Ya, karena memang ada inventorinya, ada stoknya seperti itu. Itu berlaku sebaliknya jika kondisinya permintaan naik dan persediaannya sedikit, berarti perlu produksi lebih, begitu. Di sini kita pecah lagi permintaan dan persediaan. Ini permintaan dan persediaan itu merupakan variabel masukan. Kemudian produksi ini, baik contoh yang pertama maupun contoh yang kedua, merupakan variabel keluaran. Jadi bisa dibilang ini kondisinya dan ini apa yang dilakukan, begitu. Nah, di sini kan ada kata-kata turun banyak, naik sedikit. Itu merupakan kategori himpunan fuzzy dari masing-masing. Jadi ada yang dari permintaan, kemudian yang ini dari persediaan. Kan turun, naik, banyak, sedikit ini kan tidak ada patokannya secara jelas. Nah, ini makanya termasuk dalam kategori himpunan fuzzy. Kemudian ini juga berkurang, bertambah pada outputnya, berkurang, bertambah, itu juga merupakan kategori himpunan fuzzy dari produksi barang. Kemudian di sini kita masuk ke sistem inferensi fuzzy atau fuzzy inference system. Jadi apa itu FIS, fuzzy inference system? Fuzzy inference system itu suatu sistem yang menggunakan himpunan fuzzy untuk memetakan suatu input menjadi output tertentu. Kurang lebih konsepnya sama, tetapi nanti ini ada beberapa perbedaan. Jadi tiap jenisnya itu ada aturan-aturan tersendiri begitu. Jadi secara garis besar, sistem inferensi fuzzy atau FIS dapat disimpulkan seperti ini gambarannya. Jadi ada inputan nilai clear, kemudian kita lakukan fuzzifikasi, jadi menjadikannya ke fuzzy, ke bentuk fuzzy. Setelah proses fuzzifikasi ini, kita punya keluaran nilai fuzzy. Dari nilai fuzzy ini, kita masuk ke inferensi atau ada aturan-aturan tertentu di masing-masing jenis fuzzy inference systemnya, itu akan menghasilkan nilai fuzzy kembali. Kemudian nilai fuzzy tersebut didefuzzifikasi, jadi dikembalikan untuk menjadi nilai crisp atau tegas, menjadi output seperti itu. Jadi dari tegas difuzzifikasi, dia diolah menggunakan basis aturan-aturan yang berlaku di FIS, dia masih menghasilkan fuzzy, kemudian dilakukan defuzzifikasi untuk menghasilkan output nilai tegas seperti itu. Kemudian di sini sistem inferensi fuzzy. Jadi ada 4 elemen dasar. Yang pertama
rule base atau kaidah-kaidah dan aturan. Jadi di sini rule base itu aturan-aturan secara linguistik yang bersumber dari pakar. Kemudian yang kedua ada mekanisme pengambilan keputusan atau inference engine. Jadi di sini itu gunanya kita itu seperti mensimulasi, memperagakan bagaimana pakar itu mengambil suatu keputusan dengan menerapkan pengetahuan atau knowledge yang dimiliki oleh para pakar. Jadi kita menerapkan informasi, pengetahuan atau apapun yang biasa pakar gunakan untuk mengambil keputusan ke dalam mesin inferensi ini. Kemudian ada proses fasifikasi yang sudah sebelumnya saya singgung, itu mengubah nilai crisp menjadi nilai fuzzy. Itu berlaku sebaliknya pada proses defasifikasi, begitu. Kemudian di sini ada 5 langkah dalam fuzzy inference system. Yang pertama, memasukkan input fuzzy yang tadi, kemudian kita perlu mengaplikasikan operator fuzzy-nya, kemudian kita mengaplikasikan metode implikasi, kemudian nanti ada komposisi semua output, dan kita kembalikan lagi ke nilai tegas dengan proses defasifikasi, begitu. Oke, yang pertama proses fasifikasi. Kita mengambil masukan berupa nilai tegas tadi. Kita juga perlu menentukan derajat di mana nilai-nilai tersebut menjadi anggota dari setiap himpunan fuzzy. Jadi kurang lebihnya kita itu membuat fungsi keanggotaan. Di sini saya beri contoh. Jadi masukkan nilai tegas 40 derajat Celcius ditransformasikan sebagai panas dalam bentuk fuzzy dengan derajat keanggotaan 0,75. Jadi suatu nilai yang tegas sudah pasti, nilainya ini 40 derajat suhu. Kemudian kita melakukan proses fasifikasi, berarti kan kita harus ada yang sifat samar dari fuzzy. Jadi kita anggaplah 40 derajat itu sebagai panas. Nah, panas itu sendiri kan pasti ada kira-kiranya lah, panasnya kira-kira seberapa, seperti itu. Maka dari itu, di sini perlu derajat keanggotaan 0,75. Jadi dari nilai tegas ini ditransformasi menjadi fuzzy, gitu, fasifikasi. Kemudian yang kedua, inferensi. Inferensi di sini mengaplikasikan aturan-aturan yang berlaku pada masukan fuzzy yang tadi, yang dihasilkan dari proses fasifikasi. Kemudian kita juga mengevaluasi tiap aturan dengan masukan yang dihasilkan dari proses sebelumnya, proses sebelumnya. Kita perlu mengevaluasi hubungan atau derajat keanggotaan setiap pernyataan pada setiap aturan, begitu. Jadi derajat keanggotaan dan premis ini digunakan untuk menentukan nilai kebenaran bagian kesimpulan di output nanti, seperti itu. Kemudian sistem inferensi fuzzy yang prosesnya defasifikasi. Berarti dari masukan yang berupa fuzzy tadi kita kembalikan lagi ke nilai tegas. Di sini proses pengolahan nilai fuzzy didapat dari inference engine. Inference engine tadi yang isinya adalah aturan-aturan yang diberlakukan pada mesin inferensi tadi. Kemudian di sini kita mengubah nilainya menjadi nilai tegas. Kemudian nantinya akan diimplementasi dan dianalisis. Pada proses defasifikasi ini ada tiga cara. Jadi yang pertama ada center of gravity defasier atau centroid. Kemudian ada center average defasier. Kemudian terakhir ada maximum defasier, seperti itu. Perbedaannya tentu di rumusnya ya. Jadi jangan pusing dulu lihat rumusnya, nanti bisa dengan mudah dipelajari kalau misalnya udah ada contoh soalnya begitu. Bisa dicoba-coba sendiri. Yang pertama, center of gravity, centroid. Jadi nilai tegas itu diperoleh dengan cara mengambil titik pusat. Ini saya garis bawahi supaya tahu keywordnya.
Cara yang pertama, dia mengambil titik pusat daerah fazi. Rumusnya seperti yang tertulis itu, jadi di sini merupakan integral biasa, sedangkan mu b tanda petik dalam kurung G itu merupakan derajat keanggotaan setelah tadi ada nilai keluaran dari mesin inferensi. Ada nilai fazi yang keluar, nah itu dimasukkan seperti itu. Kemudian ini de Fazier yang kedua, cara mendefazifikasi center average. Di sini digunakan jika output fungsi keanggotaan dari beberapa proses fazi mempunyai bentuk yang sama. Namanya kan center average. Jadi di sini saya garis bawahi mengambil nilai rata-rata menggunakan pembobotan berupa derajat keanggotaan. Kurang lebihnya ini sama seperti yang tadi. Kalau dilihat rumusnya mungkin pusing, nanti bisa dicoba untuk mengimplementasikan rumus ini ke dalam contoh soal. Kemudian ini ada de Fazier yang terakhir, ada maksimum. Jadi maksimum proses defasifikasi dengan maksimum ini adalah mengambil salah satu dari nilai-nilai variabel di mana himpunan bagian fazi itu mempunyai nilai kebenaran maksimum sebagai nilai tegas untuk outputnya. Ada 3 macam. Jadi ada smallest of maxima. Ini saya garis bawahi, mengambil nilai terkecil. Yang di sini largest of maxima, mengambil nilai terbesarnya. Kemudian yang terakhir ada min of maxima, mengambil nilai rata-rata. Jadi di Fazier maksimum ini dipecah lagi menjadi 3 macam ini. Begitu. Itu bebas menggunakan yang mana, yang penting kita mengembalikan nilai fazi yang keluar dari mesin inferensi tadi menjadi nilai tegas kembali. Begitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau saya terlalu cepat? Ada yang mau menambahkan? Ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Halo? Halo? Iya, Bu. Apa sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau dari saya masih belum, Bu. Oke. Oke. Kenapa kok lewat chat, Mas? Mas Muhammad Fahri. Lagi mode silent apa gimana? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Kalau misalnya terlalu cepat bisa interupsi saya di tengah-tengah ya. Kita masuk ke macam-macam phase atau fuzzy inference system. Jadi ada banyak sekali metode di phase. Ini 3 yang saya highlight. Yang pertama ada phase Mamdani, kemudian ada phase Sugeno, dan yang terakhir ada phase Tsukamoto. Mungkin sebelumnya sudah pernah familiar dengan ini dan lupa. Nah, kita recall kembali apa itu. Yang pertama, phase Mamdani. Kenapa namanya Mamdani? Ya karena ditemukan oleh Ibrahim Mamdani. Kemudian phase Mamdani ini sering juga disebut sebagai metode min-max, begitu. Ini ada beberapa tahapan di phase Mamdani. Yang pertama, proses fazifikasi. Setiap variabel input atau output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi. Memfazikan input outputnya. Kemudian ada fungsi implikasi. Di sini setiap aturan diimplikasikan menggunakan fungsi implikasi min atau minimum. Kemudian yang ketiga ada komposisi aturan. Di sini himpunan fazi diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum dari korelasi antar aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fazi dan diaplikasikan ke output dengan menggunakan operator OR. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya. Setelah itu kita lanjut ke ini. Ini tadi kan OR. Berarti kalau OR yang dicari adalah max.
Semoga tidak lupa, ini ada di slide minggu kemarin, operator OR atau menghadap ke bawah, mencari max, seperti itu. Jadi mu SF dalam kurung bla bla bla, ini merupakan nilai keanggotaan. Ini juga nilai keanggotaan, tapi yang beda itu adalah di sini yang dicari itu adalah solusinya, yang di sini adalah konsekuen fuzzy-nya. Defasifikasi yang terakhir ini, proses defasifikasi pada Fishman-Mamdani itu menggunakan metode sentroid yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi sentroid tadi itu digunakan untuk mengakhiri proses defasifikasi pada Fishman-Mamdani. Kemudian kita masuk ke contoh fuzzy inference system yang kedua. Kita masuk ke Fish Sugeno. Jadi ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang. Biasanya juga ada nyebut Fish TSK, inisial dari penemunya TSK. Tapi kalau saya biasanya Sugeno lebih mudah. Di sini Fish Sugeno itu memiliki penalaran yang hampir sama dengan Mamdani. Cuma bedanya output yang dihasilkan ini berupa konstanta atau persamaan linier. Yang tadi kan bukan konstanta. Nah, di sini konstanta. Aturan fuzzy dalam Fish Sugeno dibentuk seperti berikut. Jadi ada aturan if X is A and Y is B, dan Z ini ada sama dengan fungsinya, persamaan linear, seperti itu. Di mana A dan B merupakan himpunan fuzzy dalam Antigenes. Jadi ini merupakan masukan, input, dan fungsi ini sama dengan fungsi X dan Y merupakan fungsi Kripke dalam konsekuen atau outputnya. Jika fungsi X, Y ini polinomial order 1, maka Fish yang dihasilkan disebut model Fish Sugeno order 1. Kemudian kalau yang kedua ini, jika fungsi X, Y itu konstan, maka disebut Fish Sugeno order 0. Jadi perbedaannya nanti di rumusnya, outputnya yang beda yang dilakukan. Ini yang pertama, Fish Sugeno order 0. Jadi secara umum, bentuk Fish Sugeno order 0 itu seperti ini. Jadi sama, jika X itu A, ini A2, seperti itu, sampai XI sampai dengan AI, kemudian Z sama dengan K. Ini karena konstan, ini tadi sudah disebutkan. Jadi Fish Sugeno order 0 itu outputnya konstan, seperti itu. Di konstanta Kripke sebagai konsekuen. Jadi nilai tegas akan menjadi keluaran dari Fish Sugeno order 0. Begitu. Ini bisa dibaca sendiri penjelasannya. Jadi ini adalah himpunan fuzzy ke I pada variabel ini, begitu. Kemudian kalau yang order 1, dia kalau depannya kan sama nih. Nah, yang order 1 ini perbedaannya di outputnya. Di sini dia outputnya berupa persamaan, sedangkan di sini kan tadi udah nilai tegas langsung. Udah. Ini sama-sama nilai tegas tapi belum diketahui karena ini berupa persamaan linear seperti itu. Jadi bedanya hanya di situ. Kemudian yang terakhir, model Fish Tsukamoto. Fish Tsukamoto ini merupakan perluasan dari penalaran monoton. Jadi penalaran yang tadi di slide awal tadi, jika ini maka itu, ini merupakan pengembangannya, begitu. Jadi setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then, dia harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy yang fungsi keanggotaannya monoton, seperti itu. Jadi saat proses evaluasi aturan dalam mesin inferensi, metode Fish Tsukamoto ini menggunakan implikasi min untuk mendapatkan alfa predikat pada setiap aturannya. Jadi masing-masing nilai alfa predikat digunakan untuk menghitung hasil inferensi secara tegas untuk masing-masing aturan, seperti itu. Kemudian kalau tadi kan Fish yang pertama kali tadi apa?
Fismamdani dia kan menggunakan metode Centroid untuk melakukan proses defasifikasi ini. Sedangkan pada Fismamdani ini dia menggunakan metode average untuk melakukan proses defasifikasi seperti itu. Kurang lebih perbedaan mendasar dari ketiganya itu seperti itu. Mungkin sampai di sini tuh ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Belum, Bu. Belum, oke. Saya terlalu cepat. Tidak, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya penasaran, bisa dicoba ya. Misalnya ada contoh soal, dikerjakan menggunakan rumus-rumus tadi, begitu. Kalau dilihat saja sih, sepertinya rumit. Tapi kalau misalnya ada nyoba-nyoba contoh soal atau apa itu bisa lebih mudah. Mungkin nanti kalian ada yang skripsiannya ambil Fazi, kan mungkin tidak banyak ya. Maksudnya yang banyak nih, saya sebagai koordinator skripsi ini beberapa kali tuh jarang maksudnya menemui topik terkait Fazi. Jadi yang banyak itu text mining, kemudian ada ranjang bangun game, kemudian ada sensor-sensor begitu. Maksudnya kalian sih supaya bisa mencoba jadi tertarik mungkin ke arah sana seperti itu. Ini semester berapa ya? Halo? 5 Semester saya, 5, Bu. Bu. 5, oke. Masih ada waktu. Target lulus tepat waktu kan ya? Amin. Amin. Ini kan kelas malam, rata-rata kan bekerja. Berarti kan pasti punya target tepat waktu supaya ya namanya Mbak SPP kan pakai hasil ini ya, hasil kerja ya. Maksudnya supaya kalian lebih semangat, bisa ngebayangin kira-kira topik apa yang akan kalian ambil seperti itu. Biar lebih cepat. Kadang kan ada yang memulainya tuh semester 7 baru kepikiran atau apa seperti itu. Kalau saya kepikiran lebih awal mungkin bisa mempercepat kalian seperti itu. Saya harapannya sih kalian bisa lulus tepat waktu semua, nggak ada yang molor ya. Semoga. Amin, Bu. Oke. Terkait materi ada lagi yang ini mau menambahkan atau ditanyakan? Mungkin ada contoh soal itu, Bu, yang Oh, bisa sebagai contoh nanti bisa dicoba itu. oke. Berarti masnya minta tugas atau gimana? Enggak, cuma referensi YouTube atau gimana Khusus gitu. Barik, Bu. Barik minta tugas. Barik sendiri apa satu kelas? Barik Enggak, aja, jangan. Bu. Jangan, Bu. Gini, Mas Barik ya. Coba cari contoh soal masing-masing dari FIS-nya, contoh Fuzzy Inference System. Cari contoh soal untuk Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto. Kemudian nanti Mas coba ya. Nah, minggu depan Mas kasih tahu ke saya dan ke teman-teman tuh bagaimana contohnya begitu. Jadi sebelum saya memulai materi untuk minggu depan, kita mendengarkan penjelasan dari Mas Barik terlebih dahulu. Bagaimana? Waduh, jangan gitu, Bu. Saya nggak berani, Bu. Kok nggak berani kan itu belajar. Kalau misalnya ada yang salah mungkin nanti teman lainnya ada yang menambahkan. Jadi kalau saya di rancangan perkuliahan untuk mata kuliah ini sih tugasnya baru ada minggu depan. Tapi Saya sepertinya ikut minggu mahasiswa depannya malam. aja, Bu. Oh gitu. Iya. Semangat, Mas Barik, semangat. Iya, saya kira nih kok sangat semangat ya minta tugas. Jadi Enggak, maksud saya kan contoh soalnya, Bu, bukan kasih tugas. Iya, saya nggak ngasih tugas. Saya cuma ingin Mas Barik cari contoh soal. Nah, dijelaskan minggu depan gitu. Saya nggak ngasih tugas. Gimana Mas Barik? Ya, insya Allah, Bu, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak tahu, Bu. Oke, dikabari minggu depan ya. Teman-teman yang lain mohon diingatkan saya Mas Barik mau menjelaskan contoh soal terlebih dahulu sebelum saya memulai. Kemudian di sini tuh ada mahasiswa MBKM, Mas Ainur Rohman. Masih bisa mengikuti, Mas? Masih, Bu. Oke, kalau misalnya kurang jelas bisa
ditanyakan langsung ya. Ya ini ada yang ditanyakan Bu. Oh iya, gimana? Yang sistem Fuzzy yang Mamdani kan di sini kan yang di garis bawah itu kan disebut metode min-max ya. Itu Iya. kenapa seperti itu Bu? Terus pertanyaan yang kedua itu kenapa sistem Fuzzy Mamdani ini menggunakan defazifikasi yang metode centroid? Kenapa tidak yang lain seperti itu? Mungkin itu saja Bu. Oke. Terima kasih. Sebenarnya jadi yang Mas tanyakan ini bukan terkait yang membutuhkan alasan, tapi karena memang ya gimana ya, memang pada aturan dasarnya Fizz Mamdani itu beberapa orang menyebutnya dengan min-max, sama seperti kalau misalnya yang Fizz Sugeno itu kan ada juga yang menyebut TSK seperti itu sebutan. Kemudian yang kedua, kenapa kok defazifikasinya metode centroid, itu memang karena ciri khas dari Mamdani itu sendiri menggunakan centroid. Jadi bukan memilih kalau Mamdani nanti proses defazifikasinya menggunakan ini, tidak, karena memang metode centroid ini adalah metode yang digunakan pada Fizz Mamdani, sama halnya dengan metode average yang digunakan pada Tsukamoto seperti itu. Jadi itu bukan merupakan opsional, tapi memang aturan dasarnya di beberapa buku referensi juga itu dituliskan begitu, Mas. Apa sudah cukup menjawab, Mas Ainur Rahman? Iya Bu, sudah Bu. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan? Nggak ada Bu. Oke. Aldo nggak ada terus ya? Berarti paham ya, Mas Aldo? Itu pandai. Saya manut Barik Bu. Nanti saya diajari Mas Barik lagi soalnya gitu. Oh gitu, Mas Barik ini ya, kayak private ke teman-temannya gitu ya? Iya Bu. Bohong tuh Bu. Oke. Aldo cepu Bu. Kalau misalnya cepu berarti beneran ya Mas ya? Ayo. Aduh. Oke, Mas Barik, jangan lupa ya untuk minggu depan, kalau misalnya malam ini sudah tidak ada yang ditanyakan atau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, saya bisa mengakhiri kelasnya ini. Bagaimana? Ya Bu. Oke, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di postingan Classroom saya sebagai presensi. Batas waktunya masih lama kok, masih jam 22.20, tapi lebih baik sekarang setelah meet ini silakan melakukan presensi. Kemudian untuk minggu depan kita masuk ke pembahasan yang kedua terkait machine learning, dan itu tolong diingatkan ke saya, Mas Barik, supaya ini memberi contoh soal atau menjelaskan gimana perbedaan dari ketiga Fizz tadi. Terima kasih Mas Barik, terima kasih semuanya. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu.